Debat saya akan dimulai pada 3, 2, 1. Dewan juri, hari ini kita hidup di dunia di mana kemajuan teknologi jauh berkembang lebih cepat dibandingkan kesiapan manusia untuk mengejarnya. Perusahaan-perusahaan manufaktur kini sudah tidak lagi mengandalkan tangan manusia, tapi lebih memilih menggunakan lengan mesin dibandingkan menggunakan manusia. Dalam waktu singkat, mereka bisa memotong biaya, melipat gandakan keuntungan, tapi di sisi lain mereka juga memotong harapan hidup bagi masyarakat atau bagi para pekerja. Maka kami di sini untuk mendukung mosi bahwasanya Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi untuk sebagian pekerjaannya. Dewan juri, apa yang kami maksud? 1. Otomatisasi adalah penggunaan teknologi seperti robot atau sistem yang berbasis AI untuk menggantikan pekerjaan manusia. 2. Sebagian besar kerja, berarti lebih dari 60% proses produksi yang dikerjakan manusia akan digantikan oleh mesin. Ketiga, pajak tinggi adalah tarif pajak tambahan yang besar, diterapkan terhadap profit bersih atau proses produksi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap negara. Dan kami akan memberikan batasan. 1. Kebijakan ini tidak ditujukan untuk UMKM. 2. Fokusnya perusahaan besar yang memiliki skala dampak lebih signifikan terhadap tenaga kerja nasional. 1. Otomatisasi tanpa batas adalah kekerasan yang halus. Seringkali orang menyebut otomatisasi sebagai kemajuan, tapi mereka lupa kemajuan yang adil itu hanya nama lain dari penyingkiran. Kenapa? Karena perusahaan lebih menyukai yang murah, gak ada cuti, dan bisa bekerja 24 jam. Itulah mengapa perusahaan lebih memilih otomatisasi dibandingkan menggunakan tenaga kerja manusia. Tapi di balik itu ada manusia yang dihilangkan dari sistem. Dari luar memang terlihat sangat efisien, tapi bagi mereka yang digantikan oleh mesin, itu bukan efisien, tapi penghapusan identitas terhadap diri mereka sendiri. Karena kerja bukan soal uang, kerja adalah harga diri. Kerja adalah cara agar mereka bisa merasa bahwa dirinya berguna di dunia ini. Ketika seseorang diberhentikan karena robot mengambil posisinya, bukan cuma rekeningnya yang kosong, tapi jiwanya ikut runtuh. Memangnya kenapa kalau mereka rekeningnya kosong? Mereka nggak akan bisa makan, mereka nggak akan punya uang untuk bertahan hidup di dunia yang sangat keras. Mereka bahkan nggak bisa mikirin ke depannya mereka mau gimana. Mereka bakal luntang-lantung cari kerja kemana-mana nggak akan dapet. Kenapa? Karena perusahaan sudah menerapkan sistem otomatisasi. Dan ketika masyarakat mengalami luntang-lantung gak dapat kerjaan, mereka bakal ngerasa kalau dunia ini tuh gak adil, kalau dunia ke diri mereka tuh sangat jahat, dan mereka bisa memilih harumnya mereka akan bunuh diri. Dan kalau mereka benar-benar gak bunuh diri, mereka bakal ngerasa minder, merasa gak bisa bergaul sama masyarakat yang memang punya penghasilan dan bisa bertahan di dunia yang sangat keras ini. Dan ini bisa benar-benar terjadi kalau otomatisasi dibiarkan secara brutal dan secara liar tanpa diawasi sama sekali. Inilah mengapa pajak tinggi perlu diberlakukan, bukan untuk menyakiti perusahaan, tapi untuk menyelamatkan hidup manusia. 2. Perusahaan tetap beroperasi di atas sumbangan publik. Kita perlu sadar satu hal, perusahaan boleh pakai robot, boleh efisien, boleh untung lebih besar dibandingkan mereka menggunakan tenaga manusia, tapi jangan lupa kalau mereka tuh hidup dari fasilitas umum. Mereka menggunakan jalanan umum untuk distribusi logistik, listrik untuk menyalakan mesin, air bersih yang diatur oleh kebijakan pemerintah, dan bahkan perlindungan hukum dan keamanan negara yang mereka dapatkan. Semua itu terjadi nggak begitu saja, Dewan Juri. Semua itu didapatkan atau dibayarkan oleh pajak masyarakat, orang-orang yang justru dikeluarkan dari sistem kerja perusahaan. Dulu, hubungan antara perusahaan dan negara sangat seimbang dan sangat baik. Perusahaan menggaji ribuan orang, rakyat dapat penghasilan, rakyat membayar pajak, dan ikut menggerakkan ekonomi negara. Dan pajak masyarakat ini akan digunakan kembali untuk perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Perusahaan juga ikut menyumbang lewat pajak tenaga kerja, kontribusi sosial, dan konsumsi masyarakat. Tapi sekarang, ketika sebagian besar pekerjaan digantikan oleh mesin, kontribusi sosial justru terputus. Yang terjadi adalah paradoks. 1. Perusahaan makin untung karena biaya tenaga kerja turun drastis. 2. Tapi yang menanggung dampaknya dari pengangguran, kekerasan sosial, dan beban pelatihan ulang pekerja bukan perusahaan, melainkan negara. Mereka tetap mengambil manfaat dari sistem publik, tapi justru mereka menghindar dari tanggung jawab yang dulu mereka emban.
Maka wajar kalau negara minta ke perusahaan, kalau kamu udah nggak lagi memberikan pekerjaan bagi rakyatku, maka sudah sepatutnya kamu membantu kami dengan membayar lebih. Bukan sebagai bentuk hukuman, tapi sebagai kontribusi yang wajar terhadap sistem yang masih mereka miliki. Ini soal keadilan struktural, dan jangan biarkan perusahaan berdiri di atas sistem publik tanpa ikut menjaganya. Kami tahu pihak kontra akan berdalih, tapi kalau kita kenakan pajak tinggi, mereka bisa lari ke negara lain. Negara kita jadi nggak kompetitif. Tapi kami tanya Dewan Juri, apakah itu jenis kemajuan yang mereka mau? Kemajuan yang bisa dicapai kalau masyarakatnya tuh disingkirkan. Kami bukan anti inovasi, kami cuma mau inovasi yang berperikemanusiaan dan tidak memikirkan manusia sama sekali, Dewan Juri. Silahkan gunakan teknologimu. Kalau kamu udah nggak ngasih gaji ke manusia, maka sudah sepatutnya kamu ngasih lagi dalam bentuk lain. Kalau kamu sanggup beli mesin yang harganya miliaran, maka udah seharusnya kamu juga sanggup buat bayar lebih ke negara sebagai bentuk tanggung jawab kamu atas menyingkirkan masyarakat negara yang seharusnya bekerja di perusahaan kamu. Dan kalau kamu nggak mau, maka jangan bilang kalau kamu tuh perusahaan modern. Karena sebenarnya modernitas itu bukan soal robot ataupun soal kecanggihan mesinnya, tapi soal tanggung jawab perusahaan itu sendiri, Dewan Juri. Dewan Juri, kita nggak lagi bicara soal mesin. Kita lagi bicara tentang bagaimana dunia seharusnya memperlakukan manusia dengan seadil-adilnya. Teknologi bukan musuh, tapi kalau teknologi dipakai untuk menyingkirkan yang lemah, maka negara sudah sepatutnya bilang cukup terhadap perusahaan. Dan lewat pajak yang tinggi, kami membuka ruang keadilan. Ruang untuk memastikan bahwasanya nggak ada lagi manusia yang menjadi korban atas nama efisiensi. Maka dari itu Dewan Juri, sudah sepatutnya kami menolak perusahaan yang menggunakan otomatisasi atau menggunakan mesin yang lainnya.